Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada perenungan pagi di hari Minggu pada tanggal 22 November tahun 2021. Kita bersyukur karena di minggu hari ini, di minggu pertama, hari pertama di pekan ini, kita tetap diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh melanjutkan aktivitas kita. Namun sebelumnya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan sungguh baik berperkara dalam kehidupan kami. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap senantiasa nyata hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih di pagi hari ini kami dibangunkan Tuhan, kembali lagi datang ke hadirat Tuhan, membaca renungan sebelum kami memulai aktivitasnya. Ya Tuhan, berkati kami. Biarlah Roh dari Tuhan boleh hadir dalam setiap pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami anak-anak Tuhan telah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya, ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dan suku Benyamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Demikianlah sejauh pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Ya, baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Di pagi hari ini saudaraku, kita kembali disapa oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana kita melakukan segala kehendak Tuhan lewat kesaksian hidup Paulus bersama Barnabas dalam konteks pembacaan kita di pagi hari ini. Kita perlu belajar lewat teladan apa yang sudah Paulus ajarkan bersama dengan Barnabas di pembacaan kita hari ini. Yang pertama saudaraku, kita lihat di ayat yang ke-13 hingga ayat 14. Bagaimana di ayat ini memiliki maksud Paulus melibatkan diri. Dia melibatkan diri untuk mencari di mana orang yang membutuhkan pelayanannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus itu tidak tinggal diam, kemudian menyebarkan info dengan mengatakan, "Hai saudara-saudara, siapa yang butuh pelayanan, silakan datang kepada saya di Pafos." Tidak, tapi dengan jiwa semangatnya, ia mau melayani.
Ia mau mencari orang-orang yang membutuhkan pelayanannya. Paulus tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudaraku, tapi bagaimana dia menyebarkan info untuk mau melakukan pelayanan dimanapun dia berada. Ini bagaimana kesaksian Paulus, teladan yang Paulus ajarkan kepada kita lewat tingkah laku, lewat sikap hidup Paulus bersama Barnabas pada saat itu, konteksnya di sinagoge atau rumah ibadah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita belajar dari Paulus dan Barnabas bagaimana mereka juga ikut ibadah pada hari Sabat. Di ibadah inilah merupakan momen kesempatan emas bagi Paulus untuk berbagi pesan, guna menghibur sesama dan membangun persekutuan. Dan memang ini menjadi kebiasaan orang Yahudi setelah selesai beribadah. Kita bisa baca itu di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, teladan Paulus yang mau disampaikan di hari ini, Paulus memposisikan dirinya sebagai seorang pendengar. Meskipun dia sebagai seorang rasul, tapi dia tidak hanya mau berkata-kata, memberikan nasihat, tapi juga dia mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah bagi orang-orang yang butuh untuk diberikan kekuatan, yang butuh untuk menyampaikan apa yang ada pergumulan di dalam dirinya. Dari ketiga hal ini, saudaraku, Paulus mau menekankan bahwa anugerah Allah melalui prakasa Allah, pernyataan Allah, dan kesabaran Allah kepada umatnya yang dikasihinya. Ini dimaksudkan agar semuanya sadar bahwa semua yang dialami Paulus selama hidupnya itu karena campur tangan Allah. Oleh sebab itulah ini yang menjadi alasan Paulus untuk melakukan segala kehendak Tuhan dalam aspek kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini kita belajar bagaimana lewat kesaksian Paulus dan di Barnabas untuk tetap semangat dan setia dalam melanjutkan tugas panggilan dan pelayanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu sama artinya dengan hidup di dalam rencana Tuhan. Dengan kata lain, kita mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Pertama, saudaraku, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan telah terdapat kehendak yang dimaksudkan oleh Allah. Yang kedua, setelah kita membaca dan kita merenungkan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Setidaknya itu tadi, ada dua hal mengapa kita harus melakukan segala kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai bentuk respon kita akan pemberian diri kepada Tuhan di atas kayu salib, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita sehingga kita tidak lagi diperhadapkan pada maut dan kematian kekal. Manusia tidak binasa, namun kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Sebaliknya, sebaik apapun, sebesar apapun korban persembahan kita, tidak seorang pun bisa menebus dosa dan kesalahan kita selain pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, pengakuan inilah, saudaraku, yang harus kita miliki. Memiliki kesadaran ini sebagai manusia yang terbatas, yang karena menerima kasih dan anugerah Allah secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus, agar kita terpanggil untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, serta keberadaan kita dalam keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, om, tante, siapapun itu Bapak Ibu Saudaraku. Ini menjadi pesan penting untuk saya dan juga Bapak Ibu semuanya. Hendaklah kita menjadi wadah untuk melakukan kehendak Tuhan. Mari terus semangat pancarkan kasih kepada sesama lewat perbuatan baik yang mencerminkan kasih Kristus, dengan bagaimana menjadi teman yang membutuhkan kehadiran kita, menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan, menjauhkan diri dari penyembahan-penyembahan berhala modern yang membuat kita jauh dari kasih Tuhan. Tetap mari setia melayani dengan berbagai kesempatan hidup di mana saja, mengakui bahwa hanya karena keselamatan dari Tuhan kita bisa selamat, dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan mampu kita lakukan, mampu kita beritakan melakukan kehendak Allah dalam seluruh kehidupan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan, membangun keutuhan persekutuan di dalam nama Tuhan. Dan yang terakhir,
Jawaban mengapa kita harus melakukan kehendak Tuhan terjawab dalam 1 Petrus ayat 4. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tetap semangat melakukan segala kehendak Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus pasti memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih di hari ini kami belajar lewat Paulus dan Barnabas. Bagaimana lewat kesaksian hidup Tuhan hadir dalam kehidupan Paulus, Tuhan menyentuh hatinya, dan ini menjadi semangat Paulus untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, melayani sesama dimanapun sesama yang membutuhkan. Demikian juga kami Tuhan, kami hari ini diajarkan untuk tetap semangat melakukan pelayanan kami, melakukan apa yang Tuhan inginkan lewat profesi dan keberadaan kami dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat memancarkan kasih Tuhan, kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama, kami dapat menjadi seseorang yang dapat membangkitkan semangat bagi orang lain ketika Tuhan boleh ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ketika hari ini kami akan memulai seluruh aktivitas kami, Tuhan berkati kami. Setiap pekerjaan apapun yang kami emban, aktivitas apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan mau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi kami yang sakit, lemah tubuh, Tuhan jamah kami. Lewat obat-obatan, lewat makanan, minuman, dan apapun yang Tuhan sediakan, Tuhan yang berkati dan sertai. Terima kasih Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan, pergumulan, permasalahan hidup, sakit penyakit kami yang kami alami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan dalam iman kami percaya kami siap melanjutkan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan doa kami. Haleluya. Amin.